Adik-adik kekasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pertama sekali gereja mula-mula ya Bapak, adik-adik yang kekasih. Lalu kita akan lanjutkan sedikit gereja yang mula-mula itu, bagaimana pertumbuhan waktu gereja mula-mula bertumbuh ya. Cara kehidupan mereka sungguh luar biasa. Pertama, cara kehidupan mereka, mereka membagikan apa yang mereka miliki, saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, dan kehidupannya penuh dengan keterbukaan dan kesederhanaan ya. Pertama, penuh dengan keterbukaan. Kedua, hidup sederhana. Ketiga, saling membagi. Tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, bisa kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, bisa dibaca. Gereja mula-mula, gereja perdana pada waktu itu, cara hidup mereka luar biasa. Mereka penuh dengan keterbukaan, tidak ada ketertutupan, semuanya serba terbuka. Yang kedua, hidupnya sederhana. Yang ketiga, saling membagi, peduli satu sama lain. Apa yang kita miliki, kita bagi dengan yang lain. Contohnya, ketika ibu punya harta lebih, ibu jual, atau ibu punya harta lebih, ibu bagi-bagikan kepada orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan. Itulah gereja perdana, gereja mula-mula. Mereka saling peduli, sehingga dengan peduli mereka, dengan saling mengasihi, saling peduli, maka gereja itu bertumbuh pesat pada waktu gereja perdana, gereja mula-mula, gereja di Galatia. Tetapi dengan perkembangan gereja adalah suatu pertumbuhannya mulai berkurang. Waktu gereja mula-mula, gereja perdana sungguh luar biasa. Tetapi lama-kelamaan gereja menjadi defisit. Gereja semakin berkurang, gereja semakin terpecah-pecah. Kenapa gereja bisa terpecah-pecah? Karena mereka belum melakukan kasih ini, belum melakukan kepedulian ini. Akhirnya dengan perkembangan zaman terjadilah gereja yang terpecah-pecah. Kenapa gereja bisa terpecah-pecah? Pertama, kurangnya memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada sekelompok tertentu menganggap ajaran mereka paling benar. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu, kelak akan terjadi perpecahan gereja. Sebelum terjadi itu, waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya pun akan terjadi perpecahan-perpecahan. Karena sebelum terjadi, Tuhan Yesus sudah berfirman, apapun yang akan terjadi kelak, bila ada terjadi perpecahan-perpecahan di antara murid-murid dan terjadi perpecahan di antara gereja-gereja, Tuhan berfirman, kita tetap selalu bersatu. Coba dibaca Yohanes 17 ayat 21, pesannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang di tempat ini. Kita tetap harus bersatu di dalam tubuh Kristus. Walaupun beda pendapat, walaupun beda pandangan, tetapi kita harus bersatu di dalam tubuh Kristus. Fokus kita hanya kepada Kristus. Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Apapun yang sudah kita lakukan, mujizat apapun yang sudah kita lakukan, kita menganggap lebih benar, itu harus berfokus kepada Kristus. Apakah sesuai dengan ajaran Kristus? Apakah ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Ketiga, kenapa terjadi perpecahan? Karena ada perbedaan di dalam gereja itu antara suku, budaya, dan kulit. Tetapi Tuhan mengajarkan kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tuhan tidak pernah membedakan umatnya, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Tuhan tidak pernah membedakan, bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Maka terjadilah perpecahan gereja karena mereka membeda-bedakan ras, budaya. Mereka membuat sekelompok-sekelompok tertentu. Maka dari itu, kita pada pagi hari ini yang sudah belajar
bagaimana kehidupan gereja mula-mula mereka bertumbuh pesat karena penuh dengan keterbukaan, karena mereka hidup sederhana, tidak sombong. Walaupun mereka kaya, mereka tidak menunjukkan kekayaan mereka, tetapi mereka kaya, mereka bagi-bagi untuk orang yang miskin. Makanya terjadilah gereja kegerakan yang luar biasa waktu gereja perdana. Dan mereka saling membagi-bagi hasil mereka, saling peduli, saling mengasihi sama orang yang kurang mampu, yang mampu menolong yang kurang mampu. Itulah gereja yang perdana, gereja yang mula-mula. Mengerti anak-anak semuanya? Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh menganggap kita paling benar. Kita harus diajarkan untuk mengasihi, menolong. Kasih itu yang paling utama. Karena kita ini tubuh Kristus, kita satu tubuh, maka kita diajarkan untuk saling mengasihi. Jadi kita tidak boleh ada perbeda-bedaan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Maka kita juga harus satu di dalam Kristus. Demikianlah, supaya tidak terjadi gereja yang terpecah-pecah, mari kita satu di dalam tubuh Kristus. Dengan satu dalam tubuh Kristus, maka kita akan melakukan mengasihi seperti gereja yang perdana, yang pertama, waktu zaman dahulu pertama sekali. Kita harus saling mengasihi. Kembalilah kita, adik-adik ini yang generasi muda sekarang, mulailah hidup supaya tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan kelompok dan budaya. Ya, mari kita ini satu tubuh Kristus. Tidak boleh kita membeda-bedakan kaya dan miskin. Udah mengerti anak-anak? Ya, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.